bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggap sholat di jalan tidak sah. Di Indonesia ini kan mayoritas mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Nah, sekarang saya ingin bacakan yaitu kalam Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz keempat halaman 51. Beliau mengatakan, qala al-ashab wa la yustaratu iqamatuha fi masjidin walakin tajuzu fi sahatin makshufatin bisyart an takuna dakhilatan fil qaryati aw al baldati ma'dudah fi khittatiha. Jadi di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, qala al-ashab, telah berkata atau berpendapat al-ashab, yang dimaksud al-ashab di sini adalah para ulama mazhab Syafi'i. Jadi wala yustarat iqamatuha fi masjidin, tidak disyaratkan mendirikan Jumat itu di masjid. Walakin tajuzu fi sa'atin maksyufah, tapi boleh dilaksanakan sholat Jumat itu di tempat yang terbuka, bisyarat, tapi dengan syarat antakuna dakhilatan fil qaryah awil baldah. Tapi tempat terbuka tersebut harus ada di dalam kota atau di dalam desa. Maksudnya bukan di padang pasir. Nah, sekarang kita tanya, itu bundaran HI itu di dalam kota, di dalam desa, atau di padang pasir dia? Kayaknya pusat kota. Ada di pusat kota. Nah, jadi berdasarkan pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, itu dibolehkan. Nah, cuman memang yang jadi persoalan sebetulnya bukan pada soal sholatnya. Jadi kalau soal sholat Jumatnya dilaksanakan di Jalan Sudirman Tamrin, prinsip sholatnya boleh, tidak ada perbedaan itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang jadi persoalan adalah mengganggu ketertiban umum atau tidak. Nah, itu yang mesti dibahas. Nah, kalau dia mengganggu ketertiban umum, tentu kan nggak boleh. Kalau dia tidak mengganggu, kan hukum bolehnya nggak berubah. Nah, sekarang kita bicara soal ketertiban umum. Nah, ketertiban umum ini kembali kepada kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kalau kepolisian mengambil kebijakan untuk melakukan rekayasa pengalihan lalu lintas dengan menutup Sudirman Tamrin dari kendaraan seperti acara Car Free Day, tentu menjadi tidak mengganggu ketertiban umum. Bisa dihindari gitu. Bisa dihindarkan, tidak ada mengganggu ketertiban umum. Nah, buktinya Car Free Day bisa. Boleh. Hari Minggu ditutup. Betul. Bahkan pada saat Jokowi dulu menang, waktu jadi presiden, itu dibangun ada 16 panggung. Sepanjang Sudirman Tamrin. Ada panggung dandutnya, ada panggung bandnya, ada panggung, macam-macam dibuat panggung. Habib masih ingat aja tuh. Artinya begini, kalau panggung-panggung ini bisa dibuat, dibolehkan. Ini kan kembali kebijakan kepolisian. Polisi punya wewenang. Nah, begitu juga dalam soal ini. Jadi kita nggak usah berdebat, kita musyawarah aja. Jalan keluarnya bagaimana? Nah, ini kalau umat ini datang membludak, daripada mereka tidak teratur, daripada mereka tidak terkendali, kan nanti madaratnya lebih besar. Nah, kalau pertanyaannya mungkin, kenapa sih tidak di Istiqlal saja? Kan begitu kan? Betul. Nah, kita mau sampaikan, kita sudah coba 2 kali aksi sholat di Istiqlal. Dan yang paling dahsyat adalah yang aksi kedua, yaitu 4/11. Itu Masjid Istiqlal sudah tidak muat menampung. Masjid Istiqlal yang begitu besar dengan 5 lantai, itu tidak menampung. Sampai-sampai jamaah yang masih dalam masjid saja, itu sholatnya nggak bisa sujud. Mereka tuh sujud tuh di punggung orang, saking penuhnya. Sementara kesediaan air yang ada di Istiqlal nggak mencukupi juga. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama, memang sudah tidak menampung. Kedua, penyediaan airnya juga sudah tidak mencukupi. Ada lagi yang lebih berbahaya, 3. Dan saya merasakan itu. Bukan hanya ingat. Jadi begitu kita ratusan ribu, puluhan ribu yang ada di masjid mau keluar, itu kan terjadi penyempitan pintu keluar. Bottleneck begitu. Bahaya ya. Jadi begitu terjadi penyempitan, orang berdesakan, orang berhimpitan. Kemarin beberapa ustadz pingsan. Termasuk sahabat saya, Ustadz Abu Jibril, pingsan. Kenapa? Karena memang desakannya, dan saya sendiri hampir pingsan. Bayangkan, dari mulai kita keluar masjid sampai ke mobil komando, 2 jam saya baru sampai. Begitu sudah keluar masjid, kita masih di parkirannya itu kan ke pintu gerbangnya. Padahal pintu gerbangnya besar, nggak bisa keluar. Nah, kita bayangkan, ini kalau nanti yang turun seperti ini, apalagi lebih, kan kita mesti memperhatikan keselamatan jiwanya.
Jadi jangan cuma kita ngundang orang melakukan aksi, kita mengatakan aksi damai, tahu-tahu besok bukan mati ditembak peluru, mati gara-gara dempet-dempetan, besok-besekan. Nah, itu nggak boleh terjadi. Nah, maka itu kenapa kami tolak di Istiqlal? Bukan kami keras kepala, bukan, karena pengalaman. Istiqlal sudah tidak memadai. Kenapa kami ingin di Sudirman Tamrin ruang terbuka tanpa pintu? Kalau Sudirman Tamrin kan ruang terbuka tanpa pintu. Nah, kalau tanpa pintu kan orang lebih leluasa untuk masuk, untuk keluar, itu satu. Kedua, untuk mobil keamanan, untuk mobil logistik, untuk mobil ambulan. Kalau di Sudirman Tamrin kita bisa sediakan satu jalur. Kan tinggal lurus tuh mobil bolak-balik. Tapi kalau di Istiqlal setengah mati ambulan masuk. Kalau membahayakan nyawa peserta kita tolak. Saya nggak mau dong nanti dituntut oleh Allah gara-gara kita lalai. Akhirnya orang bergelimpangan mati. Itu nggak boleh. Itulah sebabnya kenapa kami bertahan di Sudirman Tamrin. Kita bicara soal nyawa manusia. Tahu-tahu ada yang bicara cuma sekedar ketertiban umum. Ini soal nyawa kita bicara. Bukan sekedar ketertiban umum. Lebih tinggi daripada soal ketertiban umum. Nah, maka itu tadi saya katakan, ayolah aparat keamanan dari Mabes Polri, dari Polda, kita duduk sama-sama. Ayo kita bicara. Di mana nih? Yang penting prinsip kita mesti sama. Damai, tenang. Dan yang nomor satu adalah harus diperhatikan keselamatan jiwa peserta aksi. Nanti sepenuh jalan atau sebagian saja di Sudirman itu? Ya, di Sudirman sepenuh ini jalan. Sepenuh jalan semua dipakai, kecuali jalan yang paling belakang untuk mobil tadi tuh, buat ambulan mundar-mandir, buat apa namanya mobil logistik mundar-mandir, kan perlu disediakan. Ini kan kalau kerjasama antara peserta aksi dengan aparat kan lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau kita sama aparat gontok-gontokan, nanti di lapangan ini jadi susah semua. Betul. Nah, karena itu di sini kita buka pintu. Nah, kita minta, ya mudah-mudahan, insya Allah lewat Rasil ini ya, mudah-mudahan nanti mereka bisa menangkap sinyal ini. Ayo, kita bukan mau berkeras, bukan, tapi kita bicara ada argumentasi yang logis. Kenapa kami nggak mau di Istiqlal? Karena tidak menampung, karena membahayakan nyawa manusia. Kenapa kami pilih di Sudirman Tamrin? Karena ruang terbuka. Nah, bukan ruang terbuka saja. Bagi pihak aparat, memonitornya lebih mudah. Karena dari Sudirman sampai Patung Kuda, itu kurang lebih 5-6 km tuh. Itu dengan CCTV, dengan drone, itu kan kontrolnya gampang. Satu jalur. Teknisnya bagaimana sana? Apa nggak boleh bawa senjata tajam? Apalagi yang nggak boleh? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Banyak nasi basi, takut nasinya diracuni. Iya. Jadi teknis ini memang penting sekali. Pertama, kita ingin ingatkan kepada siapapun yang ingin ikut serta dalam aksi bela Islam 3 yang akan datang ini, mereka yaitu wajib berkomitmen bahwa aksi ini adalah aksi ibadah, aksi gelar sejadah, aksi damai, aksi konstitusional. Jadi jangan sampai ada yang datang dari daerah ini punya niat-niat yang di luar daripada ketentuan tadi. Jadi bahkan aksi ini kita mau katakan bukan lagi aksi damai, tapi aksi super damai. Nah, kenapa kita pakai kata aksi super damai? Karena memang kita sepakati agendanya itu adalah kita gelar sejadah, duduk, baca Quran, zikir, sholawat, doa, kemudian melakukan sholat Jumat, sebelumnya kita dengar khutbah, setelah itu ada tausiah. Kita upayakan bukan orasi, tapi tausiah. Kan beda orasi dengan tausiah. Tausiah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak memberi ruang sedikit pun juga kepada para provokator, kepada mereka-mereka yang ingin menunggangi. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa saya harus sholat? Nah, kan ada hadis, Nabi menyampaikan kepada kita semua, kalau kita emosi, kita marah, ambil wudhu. Jangan lupa tuh. Nah, kalau masih marah juga, sholat. Kemudian ada hadis lain menyebutkan kalau kita berdiri marah, disuruh duduk. Kalau duduk masih marah, disuruh tiduran. Jadi, filsafat ini yang kita mau ambil dalam aksi yang akan datang. Kita gelar sejadah, kita duduk, ajak zikir, kan hati tenang. Sehingga tidak mudah untuk diprovokasi. Tidak mudah untuk diprovokasi. Justru kalau kita berdiri, teriak-teriak, jalan ke sana kemari, itu mudah diprovokasi. Nah, belajar dari aksi bela Islam 2 yang kemarin, sempat terjadi letupan, karena memang kan kita ada yang berdiri, ada yang begitu semangat. Nah, belajar dari itu, kita coba sekarang ini kita terapkan kesalahan yang kita lakukan di aksi bela Islam 2, jangan kita ulangi di aksi bela Islam 3. Nah, jadi bukan sekedar
Ini sholat bukan sekedar action, bukan mau action-actionan ini, bukan. Tapi betul-betul bagaimana caranya jutaan umat Islam itu turun tidak terprovokasi. Nah, ini kan perlu ada cara-cara yang kita upayakan. Saya pikir gelar sejadah itu salah satu cara yang insya Allah cukup efektif. Jadi jangan lupa ikhwan dan akhwat, siapkan sejadah yang ringan. Betul. Jangan sejadah yang karpet besar-besar yang bisa dilipat kecil ya. Jadi masing-masing bawa sejadah satu aja untuk dirinya. Nah, jadi mereka bawa sejadah, kemudian mereka bawa Al-Quran. Kan nanti kita mau baca Al-Quran. Kemudian jangan lupa dalam keadaan berwudu. Nah, nanti kalau soal makanan dan minuman, insya Allah itu kita sudah ada dapur-dapur umum, sudah ada petugas-petugasnya yang akan menyediakan itu, dan itu semua sumbangan umat. Itu semua sumbangan umat. Bahkan ada beberapa ormas yang sudah membuka dapur-dapur umum dan sudah menyatakan ada yang mau bawa 10.000 bungkus, ada yang menyatakan mau bawa 10.000 kotak. Nah, ini masing-masing kita tandai. Umpamanya kalau dari GNPF nanti kita stempel GNPF, kalau dari FPI ada stempel FPI-nya. Dan bukan sampai di situ saja. Rencananya juga nanti kita bagi-bagi posisi. Umpamanya seperti kemarin para pemuda dari Muhammadiyah menyatakan mereka pengen kumpul di patung kuda dengan sekian ratus ribu daripada jamaahnya. Nah, kemudian nanti saudara-saudara kita dari HTI umpamanya mau ambil posisi di mana? Umpamanya mau ambil posisi di Kebon Siri. Jadi supaya semua terkontrol. Nah, adapun GNPF sendiri akan berada di bundaran HI. Nah, ini dalam rencana. Tapi apakah ini nanti ada perubahan atau tidak, ya tergantung komunikasi yang kita bangun. Kan kita lagi bangun komunikasi ini. Nah, kalau komunikasi ini tidak dibangun, ya kita tetap dengan rencana semula, tidak akan pernah ada perubahan. Karena apa yang kita lakukan ini sama sekali tidak melanggar undang-undang. Nah, saya pikir yang paling, dan betul tadi, jangan bawa senjata. Ini bukan mau perang. Jangan bawa bambu runcing. Nah, ini betul-betul bawa sejadah, bawa mushaf Quran. Bawa bekal untuk dia kalau memang dia punya bekal ya, untuk makannya, untuk minumnya dan lain sebagainya. Dan kalau mereka nanti ada yang sakit perlu obat, kita punya tim medis. Dan kita kerjasama dengan tim Mercy, kemudian kita kerjasama juga dengan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bahkan kita kerjasama hampir ada banyak puluhan dokter yang bergabung dan ada puluhan ambulan. Jadi ini semua insya Allah suasananya seperti yang kemarin lah, suasana ukhuwah yang luar biasa. Saling bantu, saling menolong. Nah, itu yang akan saya juga ingin mengingatkan ibu-ibu nih, Bib. Jangan hanya makan pagi dan makan siang, makan malam juga siapin. Nah, goalnya nih jam berapa? Goalnya apa? Jam berapa selesainya? Kita mulai dari pagi sampai sore. Kita pemberitahuannya itu rencana kita mulai, kita kan kalau ikut undang-undang ya, itu kan dibolehkan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Andai kata pun kita mau kurangi kan bisa dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi memang dari subuh kita sudah bergerak. Karena khawatirnya kalau datang telat nggak dapat tempat. Jangan-jangan nanti begitu sholat Jumat imamnya di HI, makmumnya di stasiun Senen lagi.